Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita langsung bahas bab 2 dari Great by Choice. Fokusnya ke para pemimpin yang disebut 10Xers. Nah, kita mau coba bedah bareng nih, apa sih yang bikin mereka ini nggak cuma bertahan, tapi malah bisa maju pesat di tengah kondisi yang nggak pasti. Pastinya relevan banget buat Anda yang mau lebih tangguh hadapi dunia yang, ya gitu deh, sering nggak terduga. Betul sekali. Sumber kita ini kan nunjukin kontras yang jelas banget ya. Kayak contohnya Amundsen sama Scott itu. Sama-sama ke Kutub Selatan, medannya sama ganasnya, tapi hasilnya beda jauh. Iya, yang satu berhasil, satu lagi tragis ya. Nah, kuncinya itu bukan di lingkungannya, tapi di perilakunya. Beda banget cara mereka bertindak. Dan buku ini ngerangkum ada 3 perilaku inti yang jadi ciri khas para 10Xer ini. Oke, 3 perilaku inti. Tapi sebelum ke sana, ada satu hal yang, kayaknya fundamental banget dibahas di awal bab itu. Soal paradoks. Ah, ya. Paradoks itu ya. Mereka ini sadar banget kalau dunia luar itu nggak bisa dikontrol semua. Liar gitu kan? Tapi anehnya, mereka juga nolak keras kalau nasib mereka itu gara-gara faktor luar atau, ya, keberuntungan aja. Gimana tuh ceritanya bisa gitu? Nah, itu dia uniknya. Mereka terima ketidakpastian di luar sana, tapi mereka nuntut kepastian dari diri mereka sendiri, dari tindakan mereka. Ini kelihatan banget di perilaku pertama, disiplin fanatik. Disiplin fanatik. Wah, kedengarannya intens ya. Fanatik gitu loh. Emang intens, tapi ini bukan soal kaku atau ikut aturan membabi buta ya. Lebih ke konsistensi yang luar biasa. Konsisten sama apa? Sama nilai, tujuan, standar performa, dan metode yang udah mereka pilih sendiri. Ini datangnya dari dalam banget. Oke, jadi bukan sekedar disiplin biasa ya, harus ada kata fanatiknya. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Ada. Misalnya Peter Lewis dari Progressive Insurance. Dia itu ngotot banget buat nerbitin laporan keuangan tiap bulan. Zaman dulu tuh aneh banget, radikal. Tujuannya ya buat transparansi, buat konsistensi. Itu bentuk disiplin dia. Oke, konsisten sama transparansi. Atau contoh lain yang lebih nyentrik mungkin ya. Herb Kelleher dari Southwest Airlines. Dia tuh kan gayanya emang unik. Pernah loh dia pakai kostum aneh, bawa bulu ungu gitu, ke hangar jam 2 pagi. Hah? Serius? Ngapain coba? Buat jaga budaya perusahaan, biar semangatnya tetap sama, tetap konsisten. Kedengarannya aneh, tapi itu bentuk disiplin dia pada nilai-nilai perusahaannya. Komitmennya tinggi banget. Wow, buah bulu jam 2 pagi. Oke, paham sekarang maksudnya fanatik itu. Lanjut ke perilaku kedua. Yang kedua ini kreativitas empiris. Ini agak beda sama gambaran pemimpin visioner yang biasanya cuma ngandelin intuisi atau ide hebat gitu aja. Oh, jadi mereka nggak cuma modal ide cemerlang aja gitu. Tepat. Bukan berarti anti ide baru ya, tapi idenya itu harus diuji dulu, harus ada buktinya. Bisa lewat observasi langsung, eksperimen, data, pokoknya fakta dulu. Contohnya kuat banget itu Andy Grove waktu di Intel, pas dia kena kanker. Oh iya, saya pernah baca sekilas soal itu. Nah, dia itu nggak cuma nurut kata dokter aja, dia riset sendiri, dia gali data-data medis, bandingin studi-studi, baru deh dia pilih pengobatan mana yang menurut analisis datanya paling bagus. Dia bilang, saya bertaruh pada grafik saya. Itu empiris banget. Wah, itu levelnya udah beda ya. Jadi dia pakai data buat keputusan personal yang krusial banget. Betul. Atau kayak Amundsen tadi, dia milih lokasi base camp-nya Bay of Whales, itu kan sebenarnya ngelawan saran banyak orang waktu itu, tapi keputusannya itu berdasarkan studi dia yang teliti banget terhadap catatan-catatan ekspedisi sebelumnya, jadi bukan nebak-nebak. Oke, jadi empiris di sini bukan berarti nggak berani ambil langkah besar ya. Justru bisa berani karena udah dihitung risikonya pakai data. Bener nggak? Bener banget, keberaniannya itu lahir dari data, dari bukti, bukan spekulasi kosong. Jadi risikonya lebih terukur. Nah yang ketiga, ini juga menarik namanya paranoia produktif. Nah, ini lagi. Paranoia kan biasanya konotasinya negatif. Bikin takut, bikin lumpuh gitu. Iya, kedengerannya gitu. Tapi di sini beda. Ini bukan paranoid yang bikin panik gak jelas, tapi lebih ke kesadaran yang selalu ada, sadar kalau ada bahaya mengintai, sadar kalau ada yang bisa salah, dan kesadaran ini justru mendorong mereka buat siap-siap. Persiapannya malah berlebihan kadang. Oh, jadi parnonya itu bikin mereka lebih siap sedia gitu ya? Contohnya gimana? Bill Gates di Microsoft itu terkenal banget soal ini.
Dia punya aturan, Microsoft itu harus punya cadangan uang tunai yang cukup buat operasional setahun penuh. Bayangin, setahun tanpa pendapatan sama sekali pun harus bisa jalan. Itu kan tingkat kewaspadaan yang tinggi banget. Gila. Setahun tanpa pemasukan, itu baru persiapan. Mirip kayak Amundsen lagi. Dia bawa perbekalan itu 3 kali lipat lebih banyak dari yang dibawa Scott. Terus rutenya ditandain detail banget pakai bendera hitam tiap jarak tertentu. Buat apa? Buat antisipasi kalau ada kabut tebal atau badai salju, biar nggak tersesat. Nah, paranoia kayak gini yang justru bikin mereka bisa bertindak. Kenapa? Karena udah siap sama skenario terburuk. Oke, jadi 3 pilar ini. Disiplin fanatik buat jaga arah, kreativitas empiris buat uji jalan, dan paranoia produktif buat siapin jaring pengaman. Lengkap banget ya. Tapi, apa sih yang sebenarnya jadi bahan bakar di balik semua perilaku ini? Di buku disebut ambisi level 5. Apa bedanya sama ambisi biasa? Bedanya penting banget. Ambisi mereka tuh gede banget, membara. Tapi, bukan buat diri sendiri. Bukan buat popularitas atau kekayaan pribadi semata. Ego mereka itu disalurin buat bangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Bisa perusahaan, bisa tujuan mulia, misi tertentu. Jadi, ambisinya itu buat kos yang lebih gede ya, bukan buat diri sendiri. Persis. Makanya kepribadian mereka bisa macam-macam. Ada yang kalem kayak Gordon Moore di Intel. Ada juga yang flamboyan kayak Kelleher atau Louis tadi. Tapi intinya sama, tujuan utamanya itu keberhasilan institusi atau misi itu, bukan soal saya hebat. Contohnya Bill Gates lagi, setelah Microsoft sukses besar, ambisinya dia salurkan kemana? Filantropi global kan? Iya, bener. Dan satu lagi yang menarik dari bab 2 ini, ternyata nggak ada pola khusus soal latar belakang mereka ya. Bisa dari keluarga biasa aja, bisa juga dari yang udah mapan. Bahkan katanya ada yang jadi 10Xer justru setelah belajar dari kegagalan atau kesalahan besar. Nah ini poin penting banget buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Fokusnya itu jangan ke, wah saya terlahir kayak gini nggak ya? Tapi lebih ke gimana caranya saya bisa menerapkan perilaku-perilaku ini. Karena ini soal pilihan perilaku, bukan soal bakat lahir. Disiplin fanatik, kreativitas empiris, paranoia produktif, ini bisa dipelajari dan dilatih berarti ya? Bisa banget. Itu kan intinya, ini adalah skill, kebiasaan yang bisa dibangun. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, pemimpin 10X itu intinya adalah perpaduan unik antara nerima ketidakpastian di luar, tapi nuntut kendali dari dalam diri, terus disiplin yang kuat banget, hampir obsesif, kreativitas yang selalu dicek sama fakta, kewaspadaan tinggi yang bikin persiapan mateng, dan didorong ambisi besar. Tapi fokusnya buat tujuan yang lebih mulia dari diri sendiri. Gitu kira-kira ya? Tepat sekali rangkumannya. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Dari ketiga pilar perilaku 10Xer tadi, disiplin fanatik, kreativitas empiris, sama paranoia produktif, coba deh direnungin. Mana yang Anda rasa udah jadi kekuatan Anda sekarang? Menarik. Dan yang mungkin lebih penting lagi, Ya, mana yang paling kerasa perlu diasah? Mana yang paling jadi area pengembangan buat Anda? dan tindak lanjutnya nih, biar nggak cuma jadi pemikiran aja. Apa kira-kira satu langkah konkret, sekecil apapun nggak masalah. Langkah apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai nguatin area yang tadi dirasa paling lemah itu? Coba dipikirkan ya. Oke, renungkan itu, sampai kita ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.